Melalui telepon, Rohan mengatakan pada Darby mungkin ia tahu rahasia apa yang akan dibeberkan Bill pada malam kematiannya. Tapi ucapan Rohan terhenti sampai di situ. Dan ketika Darby menemukannya, Rohan sudah tergeletak dan tak bisa lagi diselamatkan. Darby nyaris selangkah lagi memecahkan misteri kematian Bill. Tapi kini satu-satunya harapan untuk membongkar misteri itu malah bernasib sama dengan Bill. Apakah kematian Rohan alami disebabkan oleh gagal jantung yang telah dideritanya, ataukah ada yang membunuhnya karena merasa Rohan adalah ancaman? Anak nongkrong, mari sama-sama kita bantu Darby Hart mencari petunjuk, clue, dan beberapa hal yang mungkin berkolerasi antara kematian Bill dan Rohan. Untuk kalian yang mungkin melewati petunjuk dalam episode sebelumnya, A Murder of the End of the World, link ada di deskripsi. Mari kita mulai penyelidikan kita. Setelah mengetahui kini tamunya kembali ditemukan tewas, Andy memerintahkan pada Todd untuk membawa semua tamu ke ruang bawah tanah. Mereka semua baru menyadari jika hotel tim memiliki ruang yang dibangun di bawah tanah. Para tamu mulai berspekulasi tentang kematian Rohan. Beberapa dari mereka percaya jika Rohan mengalami serangan jantung. Namun Darby menjelaskan kalau Rohan memiliki alat pacu di jantungnya. Alat pacu yang dibuat setelah tahun 2011 memiliki koneksi nirkabel. Sebelum Rohan tumbang, Marius mencari Rohan karena ada telepon dari Heartphone, perusahaan pembuat alat pacu jantung yang mungkin ingin memperingatkannya jika alat pacu jantung Rohan telah diretas. Lee Anderson kemudian menjelaskan jika peretasan dapat dilakukan dengan modifikasi sistem pantau alat pacu jantung rumahan. Eva mengatakan jika alat tersebut telah dikeluarkan dan berada di suite dengan keadaan menyala. Artinya memang ada yang meretas alat pacu jantung Rohan dan membuatnya mati. Semua orang mulai ketakutan dan ingin meninggalkan hotel. Namun badai salju melanda. Terjadi longsor salju yang membuat mereka tak bisa kemana-mana. Begitu juga dengan polisi yang mungkin bisa ke sana sekitar 2 hari lagi atau lebih. Todd menyita semua alat elektronik dan internet dipadamkan sementara. Sean mendatangi Darby. Dengan kematian Rohan, ia percaya ada sesuatu yang ganjil dengan semua ini. Ia akan membantu Darby memeriksa mayat Rohan. Sean mengerti semua seluk-beluk hotel karena ia juga di sana ketika Andy membangunnya. Darby dan Sean mulai memeriksa mayat Rohan. Saat melihat irisan di dada Rohan, Sean mengatakan jika Rohan dipasangi chip. Darby kemudian menjelaskan bagaimana cara meretas pacu jantung milik Rohan. Peretas mengupload update software di cloud dan alat pacu jantung mendownload pola kejut fatal ke jantung dan menyebabkan kematian Rohan. Darby menemukan senter pengirim sinyal milik Rohan. Darby dan Sean bergegas menuju tebing tempat Rohan mengirimkan sinyal kode Morse. Mungkin ada sesuatu di sana. Keduanya nekat meski badai salju melanda. Menurut Sean, Lume punya motif yang kuat untuk membunuh Bill karena artificial insanity yang ia buat menjatuhkan smart city milik Lume. Tapi Darby mencurigai David. Namun menurut Sean, jika David ingin membunuh, ia akan lakukan pada Lee Anderson karena wanita itu telah merebut fokus Andy darinya. Apalagi setelah kelahiran Zoomer. Hidup Andy hanya untuk Zoomer. Lee dan Zoomer mungkin telah merusak kerjasama David dan Andy. Darby dan Sean menemukan sebuah peti di kedalaman air. Peti bertuliskan Les Cheng, perahu milik Rohan. Peti tersebut berisi perahu karet yang digunakan untuk mencapai perahu yang lebih besar. Untuk apa perahu tersebut? Mengapa Rohan menaruhnya di sana? Apa yang ia rencanakan dengan itu? Badai semakin besar. Sean dan Darby harus segera pergi. Dalam perjalanan di tengah badai salju, snowmobile yang tengah mereka kendarai mogok dan keduanya memutuskan untuk berjalan. Beruntung Darby dan Sean mengenakan perlengkapan Andy yang dipersiapkan dalam cuaca ekstrim. Bahkan pengaruh racun dan polutan yang mencemari udara dapat ditangkal helm yang mereka kenakan.
Setelah berjalan cukup jauh, mereka mencapai rest area dan menemukan mobil di sana. Meski tak menemukan kunci, namun Sean berhasil meretas sistem dan menyalakan mobil. Sean sebenarnya dapat dipertimbangkan atas kematian Bill dan Rohan. Dari ucapan Andy dan Lee, hampir semua orang dalam pertemuan ini memiliki kemampuan meretas. Dalam perjalanan, Sean sempat menjelaskan pada Darby bahwa ruang bawah tanah yang dibangun Andy difungsikan sebagai tempat berlindung karena menurut perkiraannya, cuaca ekstrim 2050 diperkirakan datang lebih awal. Sialnya, karena badai salju dan jalanan yang begitu licin, membuat Sean kehilangan kendali dan kecelakaan pun tak bisa dihindari. Mobil mereka oleng kemudian terhempas. Darby terpental keluar dan kepalanya terluka. Beruntung Sean masih dapat bangkit dan menolong Darby. Ia menyeret gadis itu sampai ke hotel. Eva langsung menangani Darby. Ia mengambil morfin dari dalam lemari kaca. Darby sempat menolak suntikan morfin. Mungkin masih trauma dengan kematian Bill. Kini ia tahu di mana morfin yang digunakan di malam kematian Bill. Eva memiliki akses untuk itu. Keadaan semakin genting ketika helm Sean tak bisa dibuka. Andy mengatakan jika sistem mengunci helm yang digunakan Sean. Oksigen dalam helm hanya tersisa beberapa persen. Meski sudah melakukan berbagai macam cara untuk melepaskannya, helm itu tak dapat terlepas. Akhirnya, Andy dan Eva melakukan prosedur tracheostomi darurat agar Sean dapat bernapas. Mengapa sistem mengunci helm Sean? Apakah ada peretas gelap yang sengaja melakukannya seperti yang dilakukan pada alat pacu jantung milik Rohan? Darby terbangun dari pingsannya dan melihat Zoomer telah berada di atas tubuhnya sedang bermain dokter-dokteran. Ketika Darby membuka tirai, Zoomer langsung bersin. Zoomer menjelaskan jika ia akan bersin ketika terkena cahaya. Kejadian ini juga terjadi dalam episode sebelumnya saat Zoomer membuka helm virtual reality-nya. Darby langsung teringat pada Bill, karena Bill juga sama seperti Zoomer, bersin ketika berpindah tempat dari gelap ke terang. Menurut Bill, itu adalah suatu penyakit genetik. Bagaimana jika sebenarnya Zoomer adalah anak Lee Anderson dan Bill Frank? Menurut pengakuan Lee, ia pernah tidur dengan Bill. Jika hal ini diketahui oleh Andy Ronson, pria itu punya motif yang kuat untuk menghabisi Bill dan menyingkirkan Rohan karena Rohan mungkin juga tahu tentang hal ini. Namun bagaimana dengan Sean? Apa motifnya mencelakai Sean? Atau bukan Andy pelakunya?